Selamat datang di pertemuan ketiga kecerdasan buatan, yaitu jaringan syaraf tiruan dan algoritma feed forward network. Jaringan syaraf tiruan, nama lainnya adalah neural network yang bekerja seperti neuron manusia. Merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia, yang dimana dikemukakan pertama kali pada tahun 1943 oleh neurofisiologis yaitu Warren McCulloch dan logician Walter Pitts. Jaringan syaraf tiruan juga digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks yang dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Selanjutnya, perbandingan jaringan syaraf tiruan dengan metode konvensional. Yang pertama itu pendekatan algoritma, yaitu komputer konvensional menjalankan sekumpulan perintah untuk memecahkan masalah. Pada suatu kegiatan yang besar, sistem yang diperlukan biasanya menggunakan kombinasi antara keduanya. Biasanya sebuah komputer konvensional digunakan untuk mengontrol jaringan syaraf tiruan atau bisa disebut neural network untuk menghasilkan efisiensi yang maksimal. Kemudian ada proses pembelajarannya, di mana prosesnya itu memberikan sebuah pasangan input dan output pada sistem jaringan syaraf tiruan atau biasanya disebut neural network. Ada dua tipe pembelajaran pada jaringan syaraf tiruan neural network yang dikenal, yaitu pembelajaran terawasi yaitu supervised learning dan pembelajaran tak terawasi yaitu unsupervised learning. Kemudian ada proses pembelajaran terawasi atau supervised learning, yaitu metode ini digunakan jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Lalu biasanya pembelajaran dilakukan dengan menggunakan data yang telah ada. Lalu ada proses pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning, yaitu tidak memerlukan target output, yang dimana tujuan pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Pembelajaran seperti ini biasanya sangat cocok untuk pengelompokan atau klasifikasi pola. Kemudian ada arsitektur jaringan, di mana yang pertama ada jaringan lapisan tunggal yang hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot yang terhubung yang hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Lalu yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan sama dengan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara input dan lapisan output. Terdapat lapisan berbobot terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Lalu yang ketiga, jaringan lapisan kompetitif sama dengan hubungan antar neuron pada lapisan kompetitif tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Kemudian ada algoritma forward neural network, yaitu umpan maju. Bisa disebut dengan multilayer atau perceptron, di mana koneksi antar node-nya tidak membentuk sebuah siklus, tidak ada koneksi umpan balik dari output ke dirinya sendiri atau biasa disebut dengan loop. Lalu ada data dapat melewati beberapa hidden node namun selalu bergerak dalam satu arah dan tidak pernah mundur ke belakang, yaitu input ke output. Ini merupakan sebuah gambar algoritma feed forward neural network umpan maju yang dimana terdiri atas input layer, hidden layer, dan output layernya. Nah, kalian bisa lihat nih untuk contoh gambar ya. Oke, mungkin kita langsung ke activity-nya aja. Untuk activity-nya ini kalian kerjain. Nanti untuk outputnya seperti ini. Jadi kalian screenshot kirinya kalian screenshot, kemudian atasnya kalian screenshot, bawahnya kalian screenshot, kalian screenshot, begitu pula dengan hapus. Oke, seperti biasa untuk memulai prolog kita harus menggunakan tanda tanya strip. Lalu terdapat sebuah GW1 dan GW2. Ini untuk GW1 dia itu berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah jendela yang pertama, karena ya GW1 berarti W1 itu adalah yang pertama, yang berfungsi nantinya untuk menampilkan sebuah jendela yang pertama yang akan digunakan ketika nanti kalian mau memilih tombolnya apa aja gitu. Kemudian
selanjutnya ada active function 1 nih. Terdapat sebuah kelas active function 1 yang dimana menyatakan sebuah jendela kalian yang dihubungkan dengan kelas active function 1 yang dimana fungsi tersebut mengatur sebuah tombol-tombol dalam sebuah jendela kalian nantinya. Nih, dia akan atur-atur. Nah, kemudian kalian tinggal pilih titelnya itu, choose-nya pilih yang mana gitu, apa gitu, atau menetapkan judul dengan judul choose. Nah yang ini nih, aku menetapkan tombol, sorry salah. Itu fungsi title choose-nya ini fungsi yang ininya nih. Nah, buat nama yang ini. Kemudian posisinya di 200, kemudian 100, lalu dengan size-nya itu adalah 400 dan 200 gitu. Oke. Atau biasanya dibilang dengan koordinat 200, 100, lalu dengan size-nya itu 400, atau biasanya disebut dengan ukurannya itu 400 pixel, lebarnya itu 200 pixel untuk 400 pixel untuk lebarnya dan 200 pixel itu untuk tingginya. Nah, lalu untuk jendela yang kedua sama seperti jendela yang pertama, dimana terdapat sebuah kelas dengan active function 1 dengan title yaitu output. Nah yang ini dengan posisi yaitu 200 dan 300, lalu dengan size itu 400 pixel untuk lebar dan tingginya itu 200 pixel. Nah, kemudian terdapat sebuah active function init. Nah, active function init dimana terdapat banyak button class, dimana fungsi button class yang ini adalah untuk nah ini tuh untuk class button function. Yang pertama itu ada atas, yang dimana untuk menetapkan sebuah tombol tersebut atau tombol pertama yang nantinya dikendalikan oleh button function 1. Begitupun juga dengan button function 2, 3, 4, dan 5, dia akan dikendalikan oleh button functionnya sendiri, entah itu bawah, kanan, kiri, atau hapus, dengan posisinya itu dengan masing-masing atas 120 untuk titik koordinatnya dan 40, lalu dengan size-nya untuk pixelnya itu 80 dan 20 untuk lebar dan tingginya. Begitu pula dengan bawah, itu dengan posisi yang sama, yaitu 120 dan 120, lalu dengan size-nya itu ukurannya 80 dan 20 untuk lebar dan tingginya. Begitu pula juga dengan yang kanan dengan posisi 200 dan 80 dengan size-nya itu 80 dan 20. Begitu pula dengan kiri yaitu 30 80 dengan lebar dan tingginya itu 80 dan 20. Begitupun juga dengan yang hapus tombolnya yaitu 260 40 itu untuk posisinya, sedangkan untuk size-nya itu 80 dan 20. Nih. Kemudian terdapat sebuah but function press, yaitu tuh ketika kalian mencet but function yang pertama, dia nanti akan munculin output. Nah ketika kalian mencet, nah dia akan nampilin Anda mengklik atas. Begitupun juga dengan button function 2, jika kalian ngeklik bawah, dia akan menampilkan output bawah. Begitupun juga dengan kanan, dia akan menampilkan output kanan. Lalu untuk but function press yang keempat, ketika kalian mengeklik tombol kiri, maka dia akan memunculkan kiri gitu. Nah, begitupun juga dengan yang bawah atau yang terakhir. Lalu ketika kalian ngeklik tombol hapus, dia akan kehapus gitu. Nah kalian kehapus gitu. Mungkin oh ya aku lupa bilang, untuk set active window, nah itu tuh fungsinya itu untuk memperbarui text out nantinya gitu, atau jendela kalian nantinya ketika kalian ngeklik sebuah press.
Begitupun juga dengan update window. Ini update window itu adalah untuk memperbarui jendela atau bisa dibilang tampilan layar GW2 nya tanpa menampilkan sebuah teks. Nah, mungkin sekian aja untuk activity-nya. Nanti kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan di Google Meet aja. Dan untuk outputnya jangan lupa nih. Nah, ini di screenshot semuanya, begitupun juga dengan outputnya ya. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.